Assalamualaikum guys, selamat datang di YouTube channel saya Sugiyarti Ahmad. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat crochet orebu sling bag, atau dalam bahasa Indonesianya tas selempang rajut. Ini lebarnya sekitar 21 cm ya guys, dan panjangnya sekitar 18 cm. Crochet orebu sling bag ini guys, namanya diambil dari kependekan dari orange dan abu-abu, jadi orebu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya orange and grey. Kali ini saya menggunakan benang nilon D27 ya guys, dengan dua warna orange dan abu-abu tentunya. Dimulai dengan membuat slip knot dan chain sebanyak 40. Yang saya pakai ini tulip ukuran nomor 4 ya guys, tapi nantinya saya di pertengahan akan juga memakai yang nomor 3. Setelah selesai chain 40, kita buat putaran yang pertama ya guys. Dimulai dengan membuat 3 half double crochet di lubang yang sama, lalu dilanjutkan dengan 1 half double crochet di tiap-tiap lubang rantainya ya guys, sampai dengan rantai yang terakhir. Nah, ini kita sudah hampir sampai di rantai yang terakhir ya guys. Nah, di rantai yang terakhir kita isi dengan 3 half double crochet ya guys, di lubang yang sama untuk bentuk memutarnya. Nah, setelah selesai membuat 3 half double crochet di lubang yang sama ini guys, kita lanjutkan dengan 1 half double crochet di tiap-tiap lubangnya sampai dengan half double crochet yang pertama tadi. Ini bentuknya memutar ya guys. Saya lupa guys, tadi harusnya di half double crochet yang pertama tadi saya beri tanda, tapi nggak apa-apa, nanti kita beri tanda yang di sini ya guys, setelah di akhir putaran yang pertama. Untuk memulai putaran yang kedua, kita beri tanda tempat kita akan memutar. Terus di half double crochet yang 3 half double crochet dalam lubang yang sama tadi guys, tiap-tiap lubangnya kita isi dengan 2 half double crochet. Jadi di sini kita langsung memutar ya guys, nggak pakai berhenti dengan slip stitch, karena kalau pakai slip stitch itu nantinya akan ada jejak-jejak, ada meninggalkan tanda gitu. Jadi kita hanya memutar terus, tapi nanti efeknya jadinya waktu kita slip stitch itu untuk menambah tusukannya dia agak keras ya guys, tapi nggak apa-apa. Nah, selesai yang 2 half double crochet di 3 lubang pertama guys, kita lanjutkan dengan 1 half double crochet di tiap-tiap lubangnya ya guys, sampai dengan di ujung yang kedua yang ada 3 half double crochet yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita sampai di ujung yang kedua ya guys. Di 3 lubang ini kita isi dengan 2 half double crochet masing-masingnya untuk bentuk memutar. Ini nanti
nanti jadi tasnya agak sedikit lebar bawahnya. Nah, sudah agak diperbesar. Setelah 3 half double crochet ini, kita lanjutkan dengan 1 half double crochet di tiap-tiap lubangnya sampai dengan lubang yang kita beri tanda tadi ya guys. Ini kita sudah sampai di akhir putaran kedua ya guys. Tandanya kita lepas, kita pindahkan, dan kita mulai dengan putaran yang ketiga. Yang untuk ini guys, putaran ketiga sampai ke 24 itu kita cukup dengan melakukan 1 half double crochet di tiap-tiap lubangnya, terus memutar, pindahkan tandanya, memutar lagi sampai di tanda pindahkan sampai di ukuran yang ke-24. Ini mengerjakannya lebih mudah ya guys, karena bisa langsung main kebut aja. Hanya mungkin ada beberapa orang ngerasa mungkin bosan kalau half double crochet terus. Tapi kalau saya sih suka dengan tusuk half double crochet ini karena enak putarannya, tarikannya. Oke ya guys, kita ini sudah sampai di row yang ke-24 ya guys. Ini karena benang saya sudah hampir habis ini, jadi saya tutup sampai di sini yang row ke-24. Kita lakukan slip stitch, terus slip stitch saya sampai di sudut tas ya guys, biar enak nanti mengerjakannya. Sekarang waktunya kita ganti benang ya guys. Saya mulai dengan chain 1, terus dilanjutkan dengan single crochet di lubang yang sama. Ini yang pertama, terus memutar di tiap-tiap lubang ya guys. Ini 1 single crochet di tiap-tiap lubangnya sampai nanti dengan ketemu di single crochet yang pertama. Sini di akhir putaran pertama single crochet guys, saya joinin benangnya pakai slip stitch ya guys, karena ini cuma sedikit, jadi saya yakin nanti nggak bakal kelihatan ini bentuk jejak-jejaknya. Terus disambung lagi dengan chain 1 dan dilanjutkan dengan single crochet putaran yang kedua. Sini saya slip stitch lagi ya guys, di akhir ronde yang kedua slip stitch, terus saya tambah lagi dengan 3 slip stitch di 3 lubang berikutnya. Ini kita untuk menandai membuat tutup tasnya ya guys, untuk tutup tasnya. Ini saya slip stitch lagi, kemudian setelah itu chain 1. Oke, lalu saya tandai untuk tutup tasnya ya guys. Nanti ini sekitar 36 lubang yang kita pakai untuk membuat flip backnya atau tutup tasnya. Saya mulai dengan single crochet lagi ya guys di tiap-tiap lubangnya untuk menandai kita tempat tutup tasnya nanti.
baris yang single crochet untuk tutup tasnya guys. Kita single crochet lagi terakhir, kemudian chain 1, balikkan project rajutan kita, lalu single crochet lagi di lubang yang sama. Kita udah mulai membuat klasternya ya guys. Ini akan pengulangan aja. Kemudian 1 single crochet lagi di lubang yang selanjutnya. Jadi ada 2 single crochet ya guys. Lalu kita chain 2 dan single crochet lagi di lubang yang sama. Oke, kemudian dilanjutkan dengan kita skip 2 lubang, dan di lubang ketiga kita isi dengan single crochet lagi 1, lalu chain 2 dan single crochet lagi di lubang yang sama. Jadi ini bentuk formulanya pengulangan ya guys. Single crochet, rantai 2, single crochet lagi di lubang yang sama, kita skip 2 lubang dan kita ulang lagi sampai di baris yang terakhir nantinya. Oke, ini sudah hampir terakhir ya, kita lepas ya guys. Kadang-kadang memang suka licin ya guys benangnya ini, apalagi benang nilon, jadi agak-agak licin, apalagi yang narik mungkin kayak pakai tenaga super ya guys, sampai lepas benangnya. Oke, terakhir setelah single crochet chain 1 terus kita balik ya guys, mulai lagi formulanya, single crochet lagi 2 kali, kemudian rantai 2, single crochet di tempat yang sama, kita skip 2 lubang dan lubang ketiga kita mulai lagi, single crochet, chain 2 dan single crochet lagi di lubang yang sama. Begitu terus ya guys. Ini row yang kedua, nanti sampai dengan row yang ke-26 kalau saya. Ya guys, maafkan ya guys suara-suara muncul di belakang tanpa diprediksi, itu anggap saja sebagai backsoundnya ya guys. Soalnya libur begini anak-anak kumpul semua di rumah guys, jadi rumah cenderung lebih ramai dari hari-hari biasanya. Oke, kita lanjutkan perjuangannya ya guys. Membuat formulanya, single crochet, chain 2, lalu disambung lagi dengan single crochet di lubang yang sama, kemudian skip 2 lubang dan dilanjutkan lagi formulanya. Terus lanjutkan perjuangannya guys sampai dengan tinggi yang diinginkan. Nah, di sini saya sampai row yang ke-26. Oke, ini saya sudah hampir sampai di row yang terakhir, di row yang ke-26 ya, single crochet, nah ini kita sudah sampai di end of the row ya guys, di akhir baris. Terus setelah single crochet kita chain, sini saya chain 2 ya guys, chain 2 dibalik, kemudian kita buat half double crochet di lubang pertama. Ini diisi 1 baris half double crochet ya guys. Ini karena bentuknya bergelombang ya guys, seperti tinggi rendah gitu, tapi sama kita isi dengan 1 half double crochet di bawah, kemudian 1 half double crochet lagi di bagian puncaknya, di bukitnya ya guys. Terus sampai end of the row, sampai akhir baris ini. Jadi ini ngerajutnya seperti berjalan di atas jalanan yang gak rata ya guys, naik turun gitu ya guys, tapi dinikmati aja.
kita sudah hampir sampai di ujung baris ini ya guys. Nah ini kita sudah mau menuruni bukitnya ya guys, turun ke bawah ke tutup tas bagian bawah. Ini untuk half double crochet yang terakhir di baris ini. Lalu kita lanjutkan dengan chain 2 untuk memutar, menuruninya ya guys, untuk turun ke tutup tas bagian bawah. Oke, kita lanjutkan dengan membuat half double crochet di tiap-tiap lubangnya. Oke, ini kita sudah sampai di bawah tutup tasnya ya guys. Kita lanjutkan dengan membuat single crochet ya, single crochet terus sampai di tempat kita akan membuat tali tasnya ya guys. Lanjutkan terus. Ini saya akan buat talinya di sudut yang sebelahnya ya guys. Ini kita sudah sampai di sudut tasnya ya guys. Kita keluarkan, kita beri tanda di mana kita akan meletakkan nanti tali tasnya ya guys. Nah di sini satu, kita akan letakkan nanti talinya. Kita beri tanda. Ini saya pakainya benang sisa ya guys. Saya nggak punya itu stitch marker, jadi pakai benang saja seadanya. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjutkan rajutannya, membuat talinya ya guys. Oke, ini untuk membuat talinya ya guys, saya buat ini dengan membentuk rantai ya guys, chain sebanyak 240 buah. Itu nantinya jadinya akhirnya sekitar 118 cm panjangnya. Ini kita change ya guys, bikin change 240. Setelah 240 terus kita sambung ya guys. Ini harus perhatikan ya guys, agak sedikit berhati-hati saat menyambung, menghubungkan rantainya ke badan tas ya guys, jangan sampai kepelintir. Kalau kepelintir ya nanti itu talinya jadi muter-muter guys. Jadi sebelum disatukan ke badan tas, lebih baik kita cek dulu apakah rantainya nggak kepelintir. Oke, selesai disambung tali tasnya, terus kita lanjutkan dengan membuat single crochet guys di bagian belakang rantai. Tuh dia belakang rantai itu seperti ada yang menonjol-nonjol benang ya guys. Nah itu kita tusukkan di situ. Agak sedikit susah ya guys yang ditusukkan awal, tapi tipsnya pakai jarum yang lebih kecil untuk menusuk lubangnya. Nah di sini saya ganti hook ya guys. Tadinya pakai hook nomor 4. Nah untuk menusuk lubang di belakang rantai ini saya pakai yang nomor 3. Baru dilanjutkan dengan membuat single crochet sampai di akhir rantai. Jadi ini bukan berarti selingkuh dengan jarum rajut ya guys, tapi memang
Kalau untuk menusuk bagian belakang rantai itu agak sedikit susah buat saya, jadi saya pakai yang lebih kecil dulu jarumnya. Nah setelah itu nanti baru ganti lagi ke hook yang selanjutnya, yaitu balik lagi ke yang awal, hook yang nomor 4. Nah ini sedikit lebih mulus ya guys. Saya udah kembali ke hook yang nomor 4, sudah hampir di ujung rantai, masih dengan single crochet ya guys. Ini single crochet, kita lanjutkan terus sampai ke sudut bagian bawah tutup tas ya guys. Nah di bagian ini untuk menusuk single crochetnya agak sedikit keras ya guys, karena tadi kita di awal sudah membuat slip stitch di sini. Salah, tadi ada 4 slip stitch di sini ya guys, makanya agak sedikit keras, tapi masih bisa lah pakai tenaga dalam ya guys. Nah, untungnya hanya 4 tusukan, 3 atau 4 tusukan saja. Oke, ini kita sudah sampai di bawah tutup tasnya guys, di sudut tutup tasnya. Oke, setelah single crochet ini kita lanjutkan dengan half double crochet ya guys, di tepi tutup tasnya. Oke, ini dia, kita mulai half double crochet untuk penutupnya ya guys. 1 half double crochet di tiap lubangnya sampai nanti di bagian atas tutup tas. Kita sudah sampai di bagian atas ya guys. Ini kita putar half double crochet lagi. Ini baris yang terakhir ya guys, ini pekerjaan terakhir, masih kita isi dengan half double crochet. 1 half double crochet di tiap lubangnya sampai di sudut. Nah di sudut ini kita buat slip stitch dan dikunci. Selesai. Oke, ini udah sampai di akhir ya guys. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya guys. Crochet orebu sling bag kita, rajutan tas oranye abu-abu. Untuk benang nilon ini saya memotong benangnya dengan lighter ya guys, atau pemati api, karena kalau dipotong pakai gunting itu dia akan pecah benangnya, akan bercerai-berai. Kasihan kan guys kalau mereka harus bercerai-berai, jadi biarkan mereka saja yang bercerai-berai ya guys, benang kita jangan. Jadi lebih baik kita pakai pemati api saja. Oke, ini dia tasnya ya guys. Sudah selesai. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat inner atau dalaman tasnya ya guys. Tapi sekedar informasi ya guys, saya bukan ahli di bagian pembuatan inner tas atau pembuatan tas rajut. Jadi ini hanya apa yang biasa saya lakukan dengan tas rajutan saya saja. Jadi kalau ada salah-salah atau mungkin ada yang bisa membuat inner lebih baik, boleh komen-komen ya guys. Oke, ini pertama-tama saya pasang dahulu magniknya. Saya pakai tang ya guys untuk memasang magniknya. Bila
dilapisi dengan kain supaya karat-karatnya nggak nempel nanti di tas kita. Setelah itu pakai busati ya guys. Untuk lapisan tutup tasnya itu bisa saya jahit dengan mesin jahit yang saya punya ya guys, portable sewing mesinnya. Tapi kalau untuk innernya ke badan tas itu mesin jahit saya belum bisa cover ya guys, jadi masih saya lakukan manual untuk menjahitnya. Jadi karena mesin jahit saya belum mampu menjahit inner ke badan tas, paksalah saya jahit dengan benang dan jarum ya guys. Entah kemana-mana lah tuh tusukan jarumnya. Tapi mudah-mudahan rapi ya guys, mengikuti jejak-jejak benang yang di resleting. Oke, nah selesai sudah rajutan kita. Tara, ini dia hasilnya ya guys. Ditunggu ya guys, like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalam.